Nah, jadi saat ini saya sedang bersama dengan teman-teman dari Stand Up Indo Yogyakarta. Wah, luar biasa. Riang sekali mereka. Indra Caya, sini aja Indra Caya. Gue lagi di hotel Grand Rohan. Besok adalah show Komodo Mono Yogyakarta seperti biasa. Diusahakan untuk ketemu sama anak-anak komunitas karena mereka mau masuk YouTube saya. Biasanya sharing, kalau ada yang mau ditanyain, tanya, gue bisa jawab, gue jawab. Tapi ya lebih kayak apa ya? Temu kangen. Saya harusnya kesini 2020, tapi tertunda karena penyakit tai. Teman-teman silakan kalau mau nanya apa aja, yang mau nanya pakai beginian biar bisa masuk audio. Mumpung gue lagi di sini. Sehat semuanya? Sehat ya? Ada yang lagi COVID? Alhamdulillah tidak ada. Belum ada. Siapa paling lucu di antara Anda? Semua lucu. Oh, semua lucu. Gue pikir lu mau mengaku paling lucu, Sanpras. Itu kan jadi opener gue. Semua lucu. Ada yang paling sih ada. Tapi bukan saya. Oh. Oke, yuk siapa mau nanya? Nanya apapun bebas. Yang nanya pakai mikrofon gue biar kedengaran jelas. Aku boleh? Boleh, silakan. Pakai. Pegang aja ya. Oh, dipegang aja bang. Digini aja. Oh diginiin. Oh ya. Kebalik. Gini. Nah, itu dia. Beberapa pertanyaan boleh bang? Boleh. Satu dulu biar yang lain sempat. Oh satu Ntar dulu kalau ya. yang lain nggak nanya, ntar lu nanya lagi. Oh iya. Nama Nama saya Udin bang. Udin. Udah perkenalan nama aja. Iya. Mau ngebit lu nama saya Udin. Langsung ngebit lu. Apa, Jadi Udin? gini bang, kata orang kan stand up kan yang sesuatu yang dekat dengan diri kita. Nah tapi kadang-kadang Bang Panji itu membahas yang Bang Panji itu tidak mengalami tapi kok tetap lucu gitu. Oh. Gimana caranya kayak Bang Panji itu bahas teror Surabaya itu kan Bang Panji nggak di situ, tapi bisa lucu kayak nggak tahu syuting Avenger kayaknya yang itu. Tahu nggak? Gue jawab ya. Iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena gue jago. Udin. Loh, masih nggak percaya. Anjuran untuk komika-komika ngebahas yang deket itu terutama kalau misalkan lu masih baru. Kalau lu nggak bisa bikin orang ketawa ngomongin hal-hal yang dekat dengan lu, nggak usah ngomongin hal-hal yang jauh-jauh dari lu. Karena seperti yang kata Sam bilang, ada 3 jenis ketawa. Ngajak penonton ngetawain diri kita, self-deprecating, ngajak penonton ngetawain orang lain, dan ngajak penonton ngetawain dirinya sendiri. Makin ke belakang itu makin susah. Susah sekali ngajak penonton ngetawain dirinya sendiri, karena belum tentu penonton mampu menertawakan dirinya sendiri. Bahkan menertawakan yang lain pun ada resikonya, tersinggung dan segala macamnya. Iya. Nah, kebanyakan anak muda itu karena ngelihat seniornya atau abang-abangannya, kayak orang kayak Ernest atau Sam atau kayak bintang Emon misalnya, kalau bikin materi stand up suka ngomongin yang hal-hal yang edgy, hal-hal yang berat, jadi pengen ikut-ikutan. Padahal basic nulis komedinya belum ada. Dia nggak bisa bikin beat yang lucu, udah ngomongin topik-topik susah. Butuh skill untuk bisa ngomongin yang susah-susah. Nah jadi, kalau masih belum lucu, seperti Anda ini, mulai deh dari yang deket-deket dulu aja. Nggak usah mengawang-awang, karena orang mesti percaya sama lu ketika lu lagi ngomong. Kita bukan sekedar joke teller, kita ngomongin keresahan. Orang mesti percaya bahwa ini sesuatu yang dekat sama lu. Orang kan nanya, kalau misalkan lu adalah seseorang yang profilnya kayak anak SMA, ketika ngomongin soal Luhut Binsar Panjaitan dan kondisi ekonomi makro, orang kan nanya, ngapain lu ngomongin kayak gitu-gitu? Gue nggak percaya lu peduli sama kayak gitu. Lu cuma pengen kelihatan keren doang. Ngerti ya maksud gue? Iya. Itu jawabannya. Ya, silakan. Siapa lagi mau nanya? Kokom. Ya. Jadi Bang Panji aku tuh susah di delivery sebenarnya. Wow, kan lu penyiar, Kom. Iya karena happy person banget gitu loh, Bang. Jadi kayak apa-apa tuh excited, seneng. Coba ngomongin hal-hal yang terdekat yang harusnya sedih, tapi tuh emang ekspresinya tuh nggak bisa yang nunjukin sedih gitu. Nah malah kadang orang nggak tahu itu tuh patahnya karena deliverynya tuh terlalu rapih, tertata gitu. Jadi itu bingung gimana mensiasatinya. Lu punya pacar nggak? Nggak.
Nah, coba cari pacar terus patah hati gitu biar lu ngerasain sedih gitu. Udah. Ya. Iya. Iya. Curhat. Gini, Kom. Gua rasa karena gue tahu stand up lu juga ya. Gua rasa masalahnya bukan itu, Kom. Gua rasa masalahnya bukan lu pikir itu masalahnya atau mungkin orang bilang itu masalahnya. Lu pikir masalah lu adalah orang nggak ngeh patahannya karena deliverynya terlalu rapi. Nggak ada sih istilah terlalu rapi ya, terlalu nggak kayak organik gitu. Tapi gue rasa kalau lu memang belum berubah dari yang terakhir kali gue tonton lu, gue rasa kendala lu itu adalah ketika lu naik atas panggung, lu ngomong sesuatu yang lu pikir akan lucu, ketimbang ngomongin sesuatu yang buat lu itu meresahkan. Meresahkan tuh bukan berarti harus yang berat-berat kayak, aduh, kenapa ya Jogja dipimpin sama Sultan gitu. Gak usah yang kayak gitu-gitu. Tapi maksud gue, banyak orang kalau stand up tuh masih ngomongin sesuatu yang dia pikir akan mendapatkan tawa. Padahal stand up itu seringkali datang dari kita ngetawain orang karena dia begitu ngerasa sesuatu tuh suram gitu. Nah, memang butuh waktu untuk seseorang bisa vulnerable di atas panggung. Vulnerable tuh berarti ringkih gitu. Untuk gue, ini mungkin terdengar aneh, tapi waktu tahun 2012 gue ngomongin, semua orang ngomongin kena deh, itu tuh gue beneran marah. Gue tuh beneran malu ketika orang kenal gue sebagai kena deh. Gue tuh beneran berpikir, emang gue gak punya karya lain yang lu tahu selain kena deh. Gue merasa gagal. Dan untuk waktu yang sangat lama kalau orang manggil gue kena deh, gue tuh marah dalam hati. Komedi yang membantu gue berdamai dengan itu. Nah, kita semua ini mesti berhenti naik atas panggung, apa ya yang lucu gitu. Ya ini terdengar kontraproduktif, kan kita pelawak ya. Tapi itulah yang dihindari, yang trying too hard to be funny. Memang kita senang bikin orang ketawa. Tapi ketika kita naik ke atas panggung dan kita nyari-nyari kira-kira apa yang menurut kita akan bikin orang ketawa, kita jadi kehilangan sama apa yang benar-benar kita resahkan. Itu tadi kalau si Udin itu adalah kehilangan kemampuan untuk ngebaca sebenarnya yang dekat sama gue tuh apa. Nah, kalau Kokom kan banyak ngomongin soal relationship seringkali ya. Ya. Dan mungkin itu dekat juga. Tapi kalau misalnya itu nggak resonate, mungkin Kokom kurang vulnerable. Kokom belum kurang lihat ke dirinya sendiri dan ngelihat apa kira-kira dari diri gue yang bisa dibahas. Besar kemungkinan kalau lu lihat semua repertoire beat lu akan tampak monoton. Lu cek semua beat lu, habis itu lu lihat agak monoton ya. Besar kemungkinan ini belum tentu, tapi prediksi gue seperti itu. Yang berarti Kokom mesti coba untuk lihat lagi ke hidupnya sendiri dan apalagi dari diri gue yang bisa digali. Karena menurut gue, Kokom, gue kalau ngomong sesuatu emang terdengar kayak pahit, tapi kan lu tahu motivasi gue kan nggak pernah jahat ya. Gue kalau nonton Kokom tuh ngerasa nggak tertarik untuk nonton gitu. Ada sesuatu yang nggak membuat gue nempel pengen nonton gitu. Dan gue ngomong ini karena gue tahu lu lama di stand up, lu udah ikut kompetisi segala macam. Gue pengen lu meledak gitu. Tapi kurang ada resikonya gitu. Kurang putting yourself out there gitu. Sekali lagi, gue ragu masalahnya itu adalah orang nggak ngeraba itu punchline atau itunya terlalu rapi. Itu selalu gue tahu stand up lu itu tidak di level yang meresahkan dari sisi delivery. Delivery lu bagus, salah satu yang terbaik bahkan. Gue ngeliat lu tuh, kesan gue tuh kayak gue ngeliat Coki Pardede dulu. Gue ngeliat Coki Pardede, gue bilang ini orang nggak ada masalah sama public speaking. Masalahnya sama joke-nya. Si Coki Pardede dulu ya. Lu juga iya, lu nggak ada masalah sama public speaking lu. Tapi beat lu tuh kasarnya, apalagi kalau di kompetisi pada zamannya. Ketika satu episode itu selesai, episode tersebut yang ada banyak komika salah lu tuh nggak muncul ke permukaan sebagai beat yang nempel di benak orang, kurang nembus. Apalagi zaman sekarang ya, Kom, udah pada malas dengerin sekedar beat relationship, jomblo dan segala macam. Itu kayak beatnya Radit tahun 2012 gitu. Radit aja udah nggak kayak gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Nanti lu bisa balik lagi ke situ, tapi coba kita cek. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Silakan.
Halo Bang, saya Ahmad Nurpantoro dari Bantul Bang. Jangan pakai nama orang. Jangan pakai nama sendiri. Masa di YouTube sama Panji nggak ngerti. Iya sama, gue juga pikir itu nama lu beneran anjing. Ini Bang, mau tanya apa sih tolak ukur kita bisa ngomongin yang bukan dari diri kita Bang? Kayak ngomongin menertakan objek lain itu Bang. Sederhananya sih kalau udah berhasil bikin orang ketawa ngomongin diri kita sendiri. Ini dengan asumsi kita ceritanya lagi sekolah stand up gitu ya. Orang yang belajar stand up sama gue larang untuk ngomongin yang aneh-aneh. Kalau lu belum bisa bikin gue ketawa ngomongin diri lu sendiri. Karena nulis beat itu susah. Mau itu ngetawain diri sendiri susah. Ngetawain orang lain lebih susah. Ngetawain penonton lebih susah. Jadi gue mesti dibikin percaya dulu kalau gue ngelihat lu dan menilai lu bisa ngetawain diri sendiri gitu. Kalau belum bisa nggak usah ngomongin yang aneh-aneh gitu, susah sekali. Nah masalahnya stand up comedy kita ini kan umurnya muda, pesatnya cepat, sehingga rasanya untuk berproses lama tuh antara membosankan atau meresahkan diri kita sendiri. Kayak teman-teman gue udah sampai sini, kok gue masih begini ya gitu. Padahal kemampuan pertumbuhan komika-komika itu beda-beda. Ada yang startnya bareng sama gue, belum nemu lucu. Ada yang startnya bareng sama gue, udah lucu. Beda-beda. Nggak bisa ngukur sukses kita sama sukses orang. Pastiin dulu lu tahu bahwa orang ketawa dengerin beat lu yang ngomongin diri lu sendiri. Ya, kadang-kadang orang pikir, ngomongin diri gue sendiri, penonton nggak ketawa. Emang harusnya ngomongin yang dark kali. Yang disalahin hal-hal lain gitu. Padahal fokusnya harusnya ke diri sendiri dulu. Nah jadi, penulisan joke itu krusial sekali dari sisi teknikal gitu ya. Udah mumpuni dari sisi penulisan, masih harus mikirin delivery. Joke-nya bagus, delivery-nya jelek, nggak nyampe juga. Apalagi kalau joke-nya jelek, delivery-nya jelek. Joke-nya jelek, delivery bagus, nggak kena. Ngerti maksud gue? Jadi sederhananya kalau nggak ada gue dan ini bukan sekolahan dan hanya lu dan diri lu sendiri, lu harus secara objektif berusaha untuk mengamati dan menyadari apakah gue udah berhasil bikin orang penonton ngomongin yang deket-deket sama gue. Dan kalau gue ini sebagai teori dasar aja, lu punya beat 1 jam yang semuanya ngomongin diri sendiri aja baru lu geser. Jangan lu punya beat 1 biji, gue udah berhasil nih bikin orang ketawa ngomongin diri gue sendiri, langsung pindah ngomongin soal apakah agama Islam benar-benar agama yang terbaik gitu. Anjing susah banget. Paham maksud gue? Ya. Siapa lagi? Ya silakan. Bang, ini tapi nanya bukan ke materi ya Bang ya, lebih ke komunitas. Menurut Abang nih, kalau misalnya kan sekarang di komunitas kan ada namanya open mic nih Bang. Nah, melihat pengalaman dari stand up Jogja beberapa waktu lalu, ada mungkin nggak sih Bang kalau misalnya open mic di tiap komunitas itu bukan di kafe lagi, tapi di tempat kayak markas comika gitu loh Bang, yang dimana emang penontonnya itu emang datang tuh cuman buat nonton stand up gitu, nggak buat nongkrong atau nggak buat jajan gitu. Gitu sih. Jadi pertanyaannya mungkin atau tidak? Iya mungkin atau tidak, bisa apa tidak dan Gimana? maksudnya mungkin nggak sih Bang tempat open mic komunitas tuh nggak di kafe lagi gitu? Gua rasa kalau mungkin atau enggak, lu udah tahu jawabannya. Jawabannya mungkin. Karena kan itu yang terjadi di markas comika, atau terjadi di Ketawa Comedy Club, atau terjadi di comedy club seluruh dunia. Mungkin pertanyaan lu bukan itu. Mungkin pertanyaannya gimana caranya bikin gitu ya? Enggak sih Bang, tapi lebih ke kayak bisa nggak sih kayak misalnya kayak kalau kita biasanya ngandelin kafe kan emang kita ngandelin orang yang kadang nih ya ramenya itu ya karena pengunjung kafe gitu. Nah sedangkan kalau beberapa yang kemarin-kemarin di komunitas itu kayak ya emang rame sih, cuman kayak penontonnya tuh malah main Uno atau sibuk sendiri gitu loh Bang. Ya oke, gini. Jawabannya itu bisa sebenarnya. Tapi susah. Lebih mudah memulai dengan open mic yang ada di kafe-kafe.
Kalau lu tanya, Mas Panji gimana caranya supaya stand up Indo Jogja punya tempat kayak Ketawa, kayak Markas Comika, ada tempat di mana orang datang hanya untuk nonton stand up? Ya harus punya modal. Lakukan kayak yang Ketawa lakukan, cari ruko, sewa, renovasi, bikin comedy club. Atau kayak yang waktu itu stand up Indo Malang pernah lakukan. Stand up Indo Malang tuh pernah punya ruangan di atas sebuah kafe ya, yang laboratory itu. Iya, di bawahnya kafe kan. Atasnya ada kayak ruang yang lebih kosong yang sering dipakai untuk stand up ya. Atau kayak gitu. Terus nanti mungkin bagi hasil sama yang punya tempat. Kayak kalau di Jakarta ada di bawahnya kafe, atasnya kosong, nggak digunakan. Kadang-kadang kita bisa ngomong, yang atas boleh gue pakai untuk jadi tempat stand up nggak? Kita bagi hasil deh. Bisa juga. Tapi itu secara kerumitan lebih susah daripada bikin open mic di cafe. Kenapa? Karena open mic di cafe ruangannya udah ada, kursinya udah ada, soundnya udah ada, lu bawa masa. Nah yang gua khawatirkan adalah, barusan kan lu bilang, kalau saya open mic di cafe, orang pada nggak fokus ke saya, pada main Uno. Seakan-akan yang salah adalah Unonya. Tahu nggak kenapa mereka main Uno? Ya mungkin komennya nggak membosankan, nggak lucu. Karena lu nggak lucu. Ini juga nyalain yang lain. Nih ya, sekali lagi, gue tuh gampang banget terdengar ketus ya, tapi gue tuh pengen efisien aja kalau ngomong. Gue open mic di Stand Up Indo Jakut. Waktu itu Stand Up Indo Jakut tuh masih di sebuah tempat kafe di Kelapa Gading yang emang kayaknya tempat main kartu dan tempat main board game gitu. Waktu open mic, pada ngejet, ya Unonya jatuh. Lu tau kan Uno, kalau main Uno kayak apa, emang si anjing kan berisik banget kan. Terus, tapi emang kondisi seperti itu. Gue naik ke atas, yang main Uno berhenti. Bisa jadi karena Panji, atau bisa jadi karena emang gue menarik. Lu nggak bisa berharap untuk stand up selalu dengan kondisi ideal. Malah lebih canggih kalau misalkan, atau disebutnya sebagai komika tahan banting, di mana kayak gimana pun situasinya lu bisa dapat perhatian mereka. Kalau gue jadi lu, kalau misalkan gue adalah abang-abangan stand up Indo Jogja, gue akan bilang, ya kalau gitu belajar dong gimana caranya supaya lu punya kemampuan untuk membuat semua yang ada di ruangan itu berhenti nyimak lu. Tapi kalau misalkan MC-nya berdua, isinya internal jokes, ngomongin soal yang barusan kayak dia lakukan, dia ngelempar jokes sebenarnya, dia pakai nama orang. Gue nggak ngerti, yang ngerti cuma lu pada. Kalau gue adalah penonton umum, gue nggak ketawa sama joknya dia. Masuk akal? Baru aja kejadian. Dia ngelempar joke yang cuma diketawain sama komunitasnya sendiri. Banyak open mic di Indonesia kayak gitu. Karena dia gagal mendapatkan perhatian penontonnya, dia pikir dia bikin teman-temannya aja ketawa. Tapi semakin sering dia ngelakuin itu, semakin gagal dia mendapatkan perhatian penonton, semakin penonton sibuk main Uno. Open mic dulu di kafe, dapetin perhatian mereka, bikin kafenya puas, bikin kafenya seneng. Anjing, setiap kali tempat gue disamperin sama anak-anak stand up Jogja, emang lebih ramai dari biasanya, pada bayar lagi. Kalau lu punya kemampuan untuk bisa menghasilkan uang, baru lu bisa mulai mikir kayak punya tempat kayak Markas Comika dan Ketawa. Tapi nggak ada yang mau ngasih lu kesempatan untuk pakai ruangnya, kalau lu nggak pernah ada bukti bahwa lu bisa menghasilkan uang. Makanya gue bilang, bikin kayak Markas Comika dan Ketawa Comedy Club, bisa, tapi lebih susah. Sementara seperti yang kita tahu, bukan cuma di Jogja, di seluruh Indonesia, open mic di satu tempat, nanti 6 bulan pindah, karena tempatnya nggak suka. 3 bulan pindah ke tempat lain, karena tempatnya nggak ngerasa, wah sorry nih, bukannya kita nggak mau, tapi habis satu meja yang beli minum cuma 1, terus minumnya ber-7, ya susah, restoran, nggak bisa hidup. Menurut gue, bertahan di kafe, tapi perbaiki elunya. Kita semua ya, nggak, ini bukan cuma masalah stand up, tapi kita semua tuh sering banget nyalain faktor eksternal di mana seharusnya ngelihatnya ke diri kita sendiri. Maksudnya ini bukan masa lalu, bisnis juga kayak gitu. Ada bisnis nih, happy banget bisnisnya. Terus ada kompetitor,
penjualannya turun. Bisnisnya bilang, ah ini gara-gara kompetitor nih. Nggak gara-gara kompetitor, gara-gara lu nggak berubah, gara-gara lu nggak berinovasi, gara-gara lu menolak untuk percaya bahwa kalau kompetitor itu naik berarti ada yang salah sama produk lu. Kayak BlackBerry dengan iPhone, kayak Netflix dengan Blockbuster. Ada sesuatu yang salah terjadi pada dirinya sendiri, lalu dia nyalain faktor eksternal. Ya, thank you. Siapa lagi mau nanya? Kalau aku mau nanya nih Mas Panji, jadi kadang tuh misal kalau tampil di penonton yang baru, yang beneran baru gitu, bukan orang komunitas gitu, kadang suka nggak pede kalau mulai dengan yang nggak ngenalin diri gitu, karena aku tuh pribadi nih punya ketakutan yang kayak kalau aku tiba-tiba ngomongin A nih, kok kayak ini siapa ini orang nih kok tiba-tiba ngomongin A. Nah itu apakah ada trik tersendiri supaya bisa lebih nyaman, kayak ya udah nggak perlu ngenalin yang bener-bener ngenalin, tapi biar bisa dapat perhatian si penonton, karena kan mungkin emang ya udah kayak mungkin tampil di seminar atau tampil di acara apa yang emang sama sekali nggak kenal gitu, kecuali kalau acara komunitas ya, kalau acara komunitas kan mungkin udah pada Maksud lu ngerasa kalau beat pertama lu itu bukan tentang diri lu sendiri, mereka nggak mau dengerin? iya, jadi kayak ada rasa nggak all out gitu, karena kalau aku kayak pernah pengalaman sendiri kayak tampil di acara-acara gede kayak stand up hutan, stand up gunung itu, aku ngerasa nggak, kenapa ya nggak maksimal ya, padahal ini kalau di komunitas, kalau di open mic, kalau di tempat mana-mana kok kena, kalau kok di sini nggak kena gitu. Apakah karena aku nggak ngomongin diriku sendiri ya, orang nggak kenal gitu apa segala macam, tapi kok yang lain ini bisa gitu ngomongin gitu. Apakah memang murni ketakutan yang bikin kayak nggak all out, atau sebenarnya ada trik lain buat ngatasi hal itu? Gua nggak bisa menjawab dengan akurat ya, karena gua harus dengar dulu set lu seperti apa. Karena ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah yang membuat lu lebih mudah pecah di open mic atau di acara komunitas ketimbang di depan umum adalah point of reference. Artinya yang lu bahas jadi pecah di kalangan tertutup karena kalangan tertutup ngerti referensi lu. Sementara yang umum tidak gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi sekali lagi gue nggak tahu set lu seperti apa. Atau yang kedua, bisa jadi bukan masalah joke-nya, tapi masalah kepala lu. Kita semua tahu, biasanya kalau lagi audisi nih, audisi Suci atau Suca, kita semua tahu nih, ada teman-teman kita lucu nih, bawain beat yang kita tahu lucu. Pas audisi, kita pun menilai, anjing kenapa beda delivery-nya ya? Jadi pada nggak lucu. Beat sama orang yang sama, tapi delivery-nya beda karena palanya khawatir. Bisa jadi naik ke atas panggung tuh udah gentar dulu gitu. Atau yang ketiga, memang bener yang lu khawatirkan. Emang kayaknya mesti mulai dengan perkenalan, terutama di tempat-tempat baru gitu. Karena itu sangat masuk akal, sangat wajar. Gua aja kalau corporate gig sampai dengan hari ini, kalaupun orang gua asumsikan udah kenal gue selalu buka dengan nama saya Panji, saya seorang stand up comedian. Jadi stand up comedian itu susah karena ngelawaknya sendiri. Gue ngomongin soal self deprecating, soal sendirian anyap. Abis itu gue buka dengan gue udah menikah, anak gue masih tentang diri gue sendiri. Baru abis itu gue mulai geser ke tempat-tempat yang lain. Toro tuh manajer gue tuh selalu ngikut kan. Dia tahu bahwa 10 menit pertama tuh ngomongin diri gue sendiri. Kenapa? Karena masuknya pelan-pelan, dan paling enak memulai corporate gig adalah self deprecating. Paling enak. Apalagi corporate gig gue isinya bapak-bapak semuanya. Bapak-bapak tuh paling nggak pedulian sebenarnya. Nah jadi ada banyak kemungkinan bisa jadi tiga-tiganya kombinasi. Bisa jadi emang lu perlu memperkenalkan diri, kebetulan lu juga emang grogi sehingga nggak kuat, dan referensi beat lu tuh nggak terlalu kena. Kadang ya topik bisa umum, tapi cara kita membawakannya itu
komunitas banget. Gue mau contoh gini. Ini contoh beat umum tapi cara deliverynya komunitas banget sehingga bukan cuman komunitas ya. Kalau komunitas ketawanya lebih gede. Bayangin lu bikin beat tentang macet tapi punchline-nya 2 kata lucu. Paham nggak? Jadi beatnya beat umum, referensinya referensi umum, tapi cara lu delivernya itu cara delivery yang akan lebih pecah di kalangan komunitas. Karena 2 kata lucu tuh nggak lucu lu di kalangan luar. Gue nggak tahu lu nggak tahu nggak. Tapi yang ketawa sama Jablay nyala tuh kita doang. Satpam nyender tuh kita doang. Orang luar nggak ngerti lucunya di mana. Nah bisa jadi juga karena itu. Referensinya umum, deliverynya komunitas. Itu juga akan membuat beatnya susah untuk pecah. Biasanya itu terjadi karena open mic-nya lagi-lagi di depan kita mulu. Itu. Ya, ada lagi mau nanya? Silakan, oper ke sana. Ya bang, saya Akyar. Aku mau nanya ini sih bang. Penasaran proses menulisnya bang Panji karena kan aku nonton tuh kayak satu bahasan yang kutangkap satu premis itu bisa sampai 10 bahkan sampai 15 menit gitu. Jadi prosesnya untuk melebarkan satu premis ini kayak gimana? Soalnya kemarin saya bikin premis baru tuh kayak cuman 1 menit, 1 premis gitu-gitu. Gitu bang, terima kasih bang. Jawabannya ada 2 ya. Pertama harusnya lu pernah dengar mind mapping dong. Nah, gua kebetulan udah diajarin mind mapping dari kuliah. Jadi saking dulu waktu kuliah kerjanya mind mapping mulu. Saking ngelotoknya, cara pikir gua tuh udah mind mapping sendiri gitu. Karena udah kebiasaan mind mapping kuliah tingkat 2. Jadi sekarang gue kalau ngomongin sesuatu tuh selalu berpikir apa lagi ya yang bisa gue peres dari ini, kemana lagi gitu. Mungkin salah satu contoh yang paling pas itu adalah soal regulasi prostitusi. Itu tuh turunannya banyak banget. Atau soal rating dan inovasi itu juga turunannya banyak banget. Jadi jawabannya itu sebenarnya mind mapping. Dan mind mapping itu sesuatu yang harus terbiasa untuk kemudian lu bisa luar kepala tahu apa yang mesti dipretelin. Yang kedua, ada 3 jawabannya. Yang kedua, pertanyaannya adalah kalau ada satu buah premis dipretelin banyak, itu dalam rangka apa? Tujuannya apa? Regulasi prostitusi itu dari satu tema itu bisa jadi banyak, ada kebutuhan. Sebenarnya gue pengen langsung ngajak penonton ngetawain hal-hal lucu dari regulasi prostitusi, pengen langsung what if sebenarnya. Tapi gue tahu orang nggak akan ikut ketawa kalau sebelumnya sepakat dulu sama gue soal regulasi prostitusi, atau minimalnya nggak bisa ngedebat gue deh. Makanya awal dari beat regulasi prostitusi itu argumen. Ada soal apa aja, gue lupa. Tapi depannya tuh argumen terus. Jadi ketika gue meretelin karena ada kebutuhan. Orang akan berargumen soal A, oke gue selesaiin dulu soal A. Argumen orang soal B, gue benerin dulu. Argumen C, gue hajar dulu. Terus aja, udah selesai nih, udah sepakat semuanya, udah bareng-bareng. Yang nggak bareng-bareng pun nggak bisa ngelawan, baru kita ngayal. Habis itu gimana kalau ada call center, gimana kalau ada pendidikan khusus, itu semuanya itu panjang lebar. Jadi alasan yang kedua adalah kenapa sebuah topik kemudian bisa jadi banyak turunannya? Karena kebutuhan. Gue perlu untuk ngebahas banyak aspek berkaitan dengan argumen yang mau gue lakuin. Yang ketiga, dan ini yang paling sering, waktu gue juru bicara itu, gue bisa mendapatkan banyak karena Isman pernah bilang, lu sayang banget kalau punya premis gak pernah diperes. Terus gue mikir kenapa gue kayak gitu ya. Jawabannya karena gue males. Abis selesai satu punchline, gue pikir udah cukup, toh gue masih punya banyak yang pengen gue bahas. Komodo-komodo masih kayak gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya bagus banget. Tapi terus gitu, gue ada beat lain yang pengen gue bahas. Jadi udahlah yang ini berhenti aja di sini. Nah jadi kalau kitanya nggak males, sebenarnya kita masih bisa terus-terusan. Memang komodo-komodo kalau dilihat lebih big picture lagi ya, itu kayak topiknya ketersinggungan terus diperesnya selama 1,5 jam. Sebenarnya topiknya satu kan. Coba lu tonton, itu sebenarnya topiknya satu. Tapi banyak banget
Tapi kalau misalnya lu perhatiin lebih detail, per mikro topik pun sebenarnya masih bisa diperhatiin lagi. Tapi gue ngerasa sayang waktu karena gue pengen bahas mikro topik lain. Kejawab ya? Thank you. Dan lagi? Selamat malam Bang Panji. Nama saya Ade. Pengen tanya. Siapa? Bang. Ade. Ya, pengen tanya Bang. Barangkali butuh nasihat gitu Bang. Saya stand up udah dari tahun 2016 akhir lah ya Bang ya. 2016? Ya, 2016 akhir, masih baru lah. Saya ngerasa ada masanya dalam menulis materi itu saya dengan sangat gampang dapat keresahan dan benci sama orang gitu Bang. Pertama-tama sebelum saya lanjut, fuck stoikisme dulu Bang. Pertama, fuck stoikisme yang pertama. Saya ngerasa sekarang ini Bang, kayak gampang Fuck ini Bang. stoikisme? Kenapa Kayak tiba-tiba marah lu anjing? Gak apa-apa, emosi aja Bang. Emang gitu. Terus Karena belakangan saya ngerasa buntu nulis materi, kayak sharing ke senior, tanya ini loh 3 cara, apa yang berubah, apa yang beda, apa yang gitu-gitu ya Bang, kayak yang teori-teori itu. Saya ngerasa nulis itu belakangan kayak nggak bisa seresah itu, kayak dalam proses nulisnya ada hal yang kayaknya aku nggak harus seresah itu sama itu deh gitu. Jadi itu kayak menghambat, ada netralisirnya gitu Bang. Jadi ketika misal aku benci banget sama komen orang di YouTube-nya Dedi yang gini, terus ke netral, kayaknya nggak apa-apa deh, kan dia juga komen aja ya, namanya orang mau komen aja nggak apa-apa sih ya. Jadi kadang-kadang itu menurutku jadi penghambat gitu itu Bang. tampak seperti stoikisme loh barusan yang lu lakukan dia loh. Makanya saya bilang fuck stoikisme tadi kan Bang. Oh jadi lu merasa stoikisme menghalangi lu dalam menulis Saya komedi? ngerasa semuanya jadi Lucu banget anjing. Iya Bang, kan saya emang lucu Bang. Lucu banget Bang. Lucu banget itu barusan anjing. Saya ngerasa stoikisme itu kayak menetralisir semuanya gitu loh Bang. Makanya Bang Panji itu kalau tulis materi begitu resah sehingga tadi kayak pertanyaan akhir bisa diperas-peras gitu, itu kan mungkin karena lancar ya Bang, anjing ini bisa diserang-serang. Tapi stoikisme menurutku netralin itu Bang. Nah mohon Gini gitu Bang. Adek, jadi komedian tuh lucu menurut gue, karena komedian tuh rumahnya salah, Dek. Makanya gue tuh sebel dengan peran gue sebagai motivator. Gue paling sebel tuh, karena gue masih suka nyari duit dari jadi pembicara. Sebenarnya itu job-job motivator, tapi gue kesel, tau gak kenapa? Karena motivator tuh rumahnya orang bener gitu, kesannya harus bener mulu, kayak orang paling tahu gitu. Sementara komedian tuh lucu karena dia salah. Jadi, dan di sisi lain ya, gue inget baru aja kemarin ngobrol sama Adri, stand up comedian itu harus lucu di atas benar. Jadi kadang-kadang nggak apa-apa, nggak bener. Cara pikir kita salah nggak apa-apa. Karena yang utama adalah lucunya. Lu mau bener di panggung stand up boleh, tapi lucunya harus lebih gede daripada bener. Nggak bisa bener doang tapi nggak lucu. Akhirnya pidato. Nah, berkaitan dengan lu, gue ngerti yang lu maksud. Karena itu kekritisan namanya. Gue juga kayak gitu. Contoh nih, gue waktu itu pernah ngeliat ada orang nge-beat kayak gini. Lu pernah masuk ATM drive-thru nggak? Kalau lu masuk ATM drive-thru, pas lu mau mencet, masa tombol-tombolnya ada braille-nya? Emang ada orang buta yang nyetir mobil, gitu kan? Pada ketawa. Nggak bisa ketawa gue. Karena gue tahu, ATM itu tidak ketika dibuat ini untuk di drive-thru dan segala macam. Tombol-tombolnya itu udah dibuat dari sebelumnya, baru di-assemble, baru habis itu ditaruh di sini, gitu. Gue nggak bisa ketawa karena gue tahu kebenarannya seperti apa. Nah, itu artinya ada dua pendekatan. Lu harus sedikit melalaikan kebenaran sehingga lu bisa ngeluarin beat seperti yang tadi gue contohin, atau lu harus lebih pinter nyari yang lucu dari itu. Harus lebih pinter lagi, harus lebih dalam lagi. Misal, kalau kita balik lagi ngomongin ATM, gue nggak ketawa sama beat tadi karena gue tahu bukan begitu cara assembling ATM ya. ATM itu tidak didesain khusus untuk di situ gitu. Emang didesain di pabrik, tombol di pabrik mana, badan di pabrik mana, habis itu digabung-gabung, yang naruh siapa nggak jelas. Kalau gue disuruh atau dipaksa bikin visual itu, gue cari lebih dalam lagi. Siapa yang kerjanya memastikan apakah tombol braille-nya itu bener ya? Bayangin ada orang buta harus datang ke pabrik, kerjanya begini-begini tombol gitu.
itu kan level yang lebih dalam daripada sekedar beat tadi gitu. Karena di beat tadi gue nggak bisa ketawa, gue tahu realitanya seperti apa. Tapi dari realita tersebut coba gue cari lagi deh lucunya, mungkin masih ada. Tapi butuh ketelatenan. Itulah kenapa nulis joke itu kadang-kadang untuk satu joke tuh bisa lama banget. Nggak nemu gitu, anjing kenapa nggak kena-kena ya. Dan nggak apa-apa, tinggalin dulu aja. Kalau lu resah soal sesuatu, dan nggak bisa nulis beatnya, tapi ini topik yang menarik buat lo, atau setidaknya premisnya menarik, atau setupnya udah dapat nih, tapi nggak nemu punchline-nya karena fuck stoikisme itu, tinggalin dulu aja deh. Nggak harus jadi beat hari itu juga kok. Bisa bertahun-tahun kemudian baru jadi beat, nggak apa-apa, santai aja. Mending omelan lu itu yang sebenarnya omelan lu itu lucu, menurut gue lucu banget tuh. Lu pengen jadi penulis materi komedi, tapi sudut pandang stoikisme itu melarang lu karena selalu membuat lu dalam kondisi zen gitu. Itu lucu banget tau, menurut gue ya. Tapi emang butuh waktu untuk bisa mengolah itu jadi beat. Nah kalau lu nanya sama gue nyaman dengan menjadi tolol di panggung. Banyak yang salah dari argumen-argumen gue. Tapi gue tahu nggak apa-apa. Orang tolol yang justru menganggap serius omongan gue gitu. Gue punya beat soal, besok di Komedi Mono lu bisa lihat. Gue punya beat soal Mongol jadi calegnya PSI. Sebenarnya kalau didengerin baik-baik, argumen gue tuh salah. Sebenarnya kalau bener-bener berpikir dari kacamata idealisme gitu ya, argumen gue tuh salah. Tapi gue nggak terlalu mempermasalahkan argumen. Gue cuma pengen menangkap perasaan yang emang ada di benak orang-orang. Argumen itu gini, nggak ada yang mau serius dengerin PSI, capres lu giring, caleg lu Mongol gitu. Lu mau ngomong hal yang bener-bener juga, anjing tapi caleg lu tuh Mongol gitu. Itu doang yang pengen gue sampaikan, karena gue tahu orang juga mikirnya gitu kan. Partai sehat macam apa coba yang pakai Mongol jadi caleg gitu. Itu kan ada di benak semua orang kan. Tapi kan kalau kita pikir dalam hati, emang Mongol nggak boleh jadi caleg? Kan boleh kan? Emang PSI nggak boleh memanfaatkan popularitas? Ya nggak apa-apa juga, fair game. Semua partai juga kayak gitu. Cuman masalahnya kan di hati kita semua. Kan kita kesel kan? Perasaan lu katanya partai pengubah situasi politik bangsa, kenapa masih kayak gitu kelakuannya gitu, ngerti maksud gue? Nah tapi gue bisa menjadikan itu sebagai beat, karena gue nggak masalah menjadi salah. Gue nggak masalah disamperin sama orang, Mas Panji nggak boleh kayak gitu dong. Itu pemikiran salah, nggak masalah. Kalau gue ya, karena gue secure dengan diri gue sendiri. Banyak stand up comedian nggak mau kelihatan salah di atas panggung. Kalau menurut gue, kalau misalkan ternyata aim-nya adalah lucu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau jadi benar nggak apa-apa juga. Tapi lucu harus tetap lebih besar daripada benarnya. Kalau enggak, lu cuman orasi di atas panggung. Lord Adriano Kalbi. Next. Terima kasih Bang Panji. Sama-sama. Tarik sini. Ya. Halo Bang, ku Pandu mau nanya, kan tadi kata Bang Panji kalau premis tuh apa sih, kalau bahas tuh suatu mulai yang deket-deket dulu. Kalau yang jauhnya nanti kalau misal udah punya materi deket yang banyak gitu. Tapi gimana cara materi yang bahas diri kita sendiri sedangkan kita tuh kayak orang biasa gitu Bang. Kayak nggak ada ironi, terus Jawa, Muslim kayak mayoritas apa gitu. Apa yang harus... Siapa nama lu? Gue lupa. Taufik. Pandu Bang. Iya Pandu kan, kata gue bilang apa tadi? Taufik. Gue bilang Pandu. Enggak. Emang tadi gue bilang apa? Taufik Bang. Heru gue bilang. Enggak. Gitu Bang. Terima kasih. Ya. Indra Cahaya. Tanyain kalau ada Toro atau Agung dong, gue pengen kopi. Ice coffee kalau ada, thank you. Nggak ada orang yang nggak spesial. Sebenarnya semua orang tuh spesial. Tapi yang paling sering adalah, ya itu tadi. Gue tuh biasa aja. Gue tuh sering banget ketemu itu. Tapi kan Mas Panji, saya cuman pelajar. Tapi kan Mas Panji, saya kan cuman orang biasa. Tapi kan Mas Panji, saya kan cuman PNS. Gue curiga yang menghalangi lu dalam menulis komedi adalah sudut pandang itu. Semua orang tuh spesial. Lah, gimana ya? Jerry Seinfeld, Anda tahu Jerry Seinfeld kan? Tahu.
hidupnya biasa banget. Jerry Seinfeld pernah ngomong gini, gue nggak diberkahi Richard Pryor yang lahir di rumah prostitusi, ibunya pelacur dan dibesarkan sama pelacur-pelacur lain. Anjing, gue kalau misalnya kayak gitu, lucu banget gue. Gue cuman keluarga kelas menengah, orang tua gue nggak cerai, gue kulit putih, tinggalnya di Long Island, hidup gue flat-flat aja. Ya udah, gue bekerja dengan apa yang gue punya. Tapi tidakkah orang itu lucu? Lucu banget. Padahal kurang lempeng apa? Orang tua nggak cerai, kelas menengah, nggak miskin, nggak ada apa-apa. Kulit putih, cowok, Jewish. Tapi pengamatannya brilian, dan pemilihan diksinya juga mengagumkan. Jadi sebenarnya ada dari diri lu. Kan gini ya, stand up kan cuma dua, pengalaman dan pengamatan. Lu nggak ngerasa pengalaman lu bagus, ya udah kasih pengamatan yang tajam. Seminimal-minimalnya setiap orang punya opini terhadap sesuatu. Dan opini itu pasti ada yang sepakat dengan lu. Karena lu nggak spesial. Maksud gue, di satu sisi orangnya unik, tapi sudut pandang lu tuh tidak dimiliki hanya diri lu sendiri. Gue ambil contoh. Apa pendapat lu soal kelitih? Apa namanya? Kelitih. Kelitih kan? Apa opini lu terhadap kelitih? Menakutkan. Elunya sendiri takut? Iya. Takut itu adalah emosi yang lucu. Kita bisa main what if. Lu suka berantem nggak? Terakhir berantem kapan? SMP. Kayak gimana tuh? Masih ingat nggak? Masih, Bang. Kayak gimana? Mukul kacamata orang. Mukul kacamata orang. Kalau gue jadi lu, topiknya kelitih, guenya emosinya takut. Jadi yang kita secara delivery yang kita pengen orang rasakan adalah bahwa kita takut. Terus kita bilang bahwa aku tuh kalau ada kelitih tuh, aduh, aku tuh takut. Aku tuh nggak pernah berantem. Terakhir aku berantem itu juga SMP. Aku masih ingat tuh, kacamatanya aku tonjok. Nah aku takut kalau misalnya orang kelitihnya datang nantangin aku, nggak pakai kacamata. Gimana cara mukulnya? Terakhir kali aku mukul orangnya berkacamata. Masa aku, Mas pakai kacamata dulu mas gitu. Berarti maksud gue? Ini nggak lucu-lucu amat, tapi ini kan udah mengarah kepada sesuatu, ya kan? Masa lalu tuh bukan hidup lu flat. Masa lalu menurut gue adalah ya seperti kita semua di sini, kurang cukup punya pengalaman atau kurang cukup punya ilmu untuk tahu sebenarnya pilihan gue tuh ada apa sih di dunia ini gitu. Di dunia stand up maksud gue. Lu barusan ngomong kayak gitu karena lu pikir stand up itu isinya pengalaman. Tapi Jerry Seinfeld tuh stand up-nya tuh isinya pengamatan. Masa Jerry Seinfeld, anjing, masa beatnya kayak gini? Gue senang naik pesawat, terutama kalau masuk ke kamar mandi. Gue senang tuh ngeliat semua toiletnya serba kecil, sikat gigi kecil, odol kecil, sabun kecil. Kalau gue pakai, gue kelihatan kayak gede. Maksud gue, apa coba? Apa coba, ya kan? Bukan tentang pengalaman hidupnya, tapi tentang pengamatan dari dunia yang dia lihat gitu. Atau gini deh, Jerry Seinfeld punya beat soal gini. Pernah nggak lu lagi jalan kaki terus lu nemu satu kos kaki? Pernah kepikiran nggak mana pasangannya? Oh, nggak beatnya gini. Dia ngebayangin bahwa kos kaki itu lagi kabur. Jadi dia kabur dari mesin cuci. Kalau di Amerika Serikat kan mesin cuci kan banyak tuh di tempatnya gitu. Dia keluar, makanya ada beatnya tuh gini. Kayaknya dia tuh waktu mesin cuci dibuka, cucian-cucian diambil, dia nempel ke langit-langit mesin cuci. Terus dia ekot gitu. Jadi lucu kan, maksud gue kan, tapi kan itu kan sehari-hari. Orang Amerika Serikat itu hampir semuanya tuh kerjanya ke tempat mesin cuci. Bayar koin untuk nyuci. Tapi kan itu pengamatannya. Dia berani untuk berpikir tolol. Nah, kurang berani untuk tolol. Kurang berani ngambil resiko. Kita nih banyak yang nggak berani ngambil resiko. Apalagi zaman sekarang, 2022 tuh penonton stand up tuh udah ngeliat begitu banyak jenis joke. Kitanya juga mesti evolve, mesti lebih baik lagi dalam nulis beat gitu. Susah jadi stand up comedian guys. Ngerti teori belum tentu bisa meraktekin.
Udah bisa meraktekin belum tentu bisa tahu teori atau cara meraktekin mana yang cocok sama gue. Udah bisa belum tentu bisa berkali-kali bikin joke yang sama. Udah bisa berkali-kali belum tentu bisa setiap tahun. Susah banget. Tapi kalau lu udah sampai di tahap ketika ilmu stand up lu itu sakti, hidup dari stand up tuh menyenangkan banget. Ada nyebelinnya karena banyak orang tersinggung. Tapi nikmat banget bikin orang ketawa. Enak banget. Belajar terus ya. Ada lagi? Gue nggak enak nih ngomongin soal teori, soalnya kan ada Kukuh. Gue nggak tahu lu ingat atau enggak, tapi Kukuh Tremor ini dulu penguasa stand up Jawa Timur. Gila. Gila emang. Siapa lagi mau nanya? Udin kalau mau nanya boleh nanya lagi kalau ada yang masih mau ditanya. Tadi kan ada beberapa pertanyaan. Tadi Udah diwakilin. sama pertanyaannya Akyar tadi. Oke. Bayu mana ya? Silakan. Dipo. Bayu. Pas SMA kelas 2 sih. Oh iya, sama dong kalau kita sama Dipo. Selamat malam Bang. Malam Dipo. Saya Bayu, saya mau tanya ini Bang. Gimana sih Bang, cara menemukan kayak persona yang kuat di stand up gitu Bang? Siapa nama lu? Bayu. Bayu. Udah berapa lama stand up? 2018. Baru sih. Iya, baru setahun 2 tahun kehajar pandemi ya. Iya. Ada 2 cara sebenarnya Bayu. Dan dua-duanya boleh aja. Tapi dua-duanya butuh konsistensi. Cara pertama adalah lu tentuin aja lu pengen seperti apa. Nggak ada aturan. Lu bilang, gua personanya adalah orang sombong. Udah. Semua beat lu menyesuaikan persona tersebut, jalan terus konsisten. Gua personanya bocah, bukan bocah ya, kayak Viko tuh personanya apa ya? Bukan sekedar absurd soalnya dia. Gue pengen personanya kayak gitu. Ya udah, jalan aja terus. Nggak ada aturan. Pokoknya lu bilang, gue pengen jadi kayak apa, jalanin. Atau nggak usah mikirin persona. Thank you banget. Nggak usah mikirin persona. Stand up aja sebahagia lu. Yang paling susah tuh nyari stand up yang membahagiakan buat lu. Bukan sekedar stand up. Lu bisa stand up tapi nggak membahagiakan. Contohnya yang tadi gue bilang, Viko. Selama Suci, dia nggak gitu bahagia sebenarnya dengan persona seperti itu. Karena dia bilang ketika di luar susah banget untuk mecahin orang. Dia tahu tuh ketika dia bilang Assalamualaikum, orang nggak ketawa, minim malam yang panjang gitu. Makanya sekarang nggak kayak gitu lagi. Nah jadi mungkin lu bisa stand up aja terus, stand up terus nemu stand up yang membahagiakan gitu, yang benar-benar jadi diri lu sendiri. Nanti orang yang bilang, Bayu, gue seneng deh sama lu kalau stand up, soalnya stand upnya personanya oracle gitu. Lu nya nggak tahu. Oh iya ya, emang gue rencanain tuh. Padahal mah enggak. Dan yang kayak gitu-gitu ntar berubah terus. Sekarang persona kita seperti ini, nanti kita tumbuh, ada hal-hal yang terjadi sama hidup kita, persona kita berubah nggak apa-apa juga. Jadi ada 2 cara. Kita tentuin aja persona kita mau apa, dan konsisten, atau nggak usah bikin persona. Nah, kalau ada orang baru belajar stand up gitu ya, lu kan udah 2018, tapi kalau ada orang baru belajar stand up, baru tuh maksud gue baru sebulan sampai 3 bulan. Terus pertanyaan pertamanya adalah, Bang gimana caranya punya persona yang bagus? Gue akan bilang, lucu aja dulu. Karena nanti fokusnya pindah. Lu terlalu sibuk mikirin persona gue satpam atau persona gue polisi, tapi belum bisa nulis joke. Ntar aja. Tahu nggak yang paling susah dari stand up? Stand up kemudian terlucu adalah stand up kemudian terjujur, tapi susah banget untuk jujur sama diri kita sendiri. Kitanya yang menghindar. Jadi itulah kenapa menjadi stand up comedian yang bagus butuh waktu. Kalau gue mah curang guys, gue sebelum stand up udah siaran dari 2001. Penyiar radio tuh kayak stand up comedian yang nggak harus lucu. Kerjanya
Kalau di siaran radio isi colekan punchline. Colekan isi punchline. Jadi lu punya kalimat yang menarik perhatian pendengar lu, habis itu isi dari topik lu, habis itu tinggal dengan kesan. Di radio punchline itu nggak harus lucu. Punchline itu tinggalin dengan kesan aja. Habis itu di radio dikasih tahu keep it short and simple. Karena lu ngomong cuma di antara outro lagu sama intro lagu. Atau kadang kalau misalnya lu dikasih batch, bolehlah semenit 3 menit. Tapi tetap harus singkat. Nah, penyiar yang baik adalah penyiar yang dekat dengan yang mendengarkan. Tapi nggak semua penyiar seperti ini. Ada banyak radio tuh yang penting tuh suara. Ada banyak radio yang penyiarnya suaranya sama semua. Gue datang dari era ketika Hard Rock FM tuh lebih peduli sama personality daripada suara. Makanya ada Indy Barens, Melanie Ricardo. Suaranya nggak basic broadcast, tapi personality-nya kuat. Nah, karena gue udah siaran 10-11 tahun, menjadi diri gue sendiri, pas ketemu stand up nggak terlalu susah. Apalagi waktu siaran pun gue kerjanya ngelucu. Jadi 11 tahun gue untuk tahu gimana caranya jadi diri gue sendiri di depan orang. Jadi nggak usah buru-buru. Ini untuk Kokom juga. Gue beneran sangat-sangat peduli sama lo, Kom. I think you have a tremendous talent. Tapi gue juga sama-sama bingung sama lo. Kenapa nggak pick up gitu ya? Padahal lu tahu. Orang gue kalau nonton lu stand up gue tahu. That's a joke. Itu setup, itu punchline. I know this. You're brilliant dalam berbicara, lu berani di atas panggung, lu berani ngeliat yang nonton, tapi masih nggak ngeklik gitu kan? Takes time, it takes time. If you love the art, be patient, ya. Lagi? Aku mau tanya Bang, gimana cara biar orang Jogja tuh tahu kalau di Jogja tuh ada komunitas stand up Indo Jogja? Ada komunitas? Komunitas stand up Indo Jogja ini loh Bang. Nah nanti biar kalau kita open mic lebih rame, kalau kita jualan tiket juga lebih laku. Kayak Bang Panji bikin Komika Monday Market itu loh Bang. Orang-orang kan percaya kalau Bang Panjinya toh, sama Bang Panji akan nunjukin kalau ada komika-komika yang rekomendasi Bang Panji. Nah di Jogja biar bisa kayak kalau komunitas tuh orang-orang pada percaya sama komunitas itu loh Bang. Wah komunitas Jogja nih kalau bikin acara mesti lucu nih. Nah itu gimana caranya Bang? Ada cara yang komprehensif ya, dan ada yang tactical sifatnya. Artinya hal-hal kecil yang bisa lu gunakan. Kalau yang pertama sebenarnya dengan branding, aktif di sosmed, aktif kolaborasi antar komunitas, kirim komika-komika terbaik untuk isi komunitas tersebut, keluar aja. Jangan cuma sibuk di lingkaran lu sendiri. Pokoknya apapun yang lo lakukan, lakukan di platform orang, lakukan di rumah orang, lakukan di tempat orang, keluar sana. Atau ada dua cara yang lazim dilakukan di New York dan mungkin bisa dilakukan di sini. Gue tahu susah, tapi mungkin bisa. Ada 2 jenis show di New York yang bisa kita adaptasi. Yang pertama adalah presenting shows. Presenting shows itu lazim banget di Amerika Serikat. Komika yang lebih terkenal bawa 6 orang temennya. Orang datang untuk melihat si yang terkenal. Tapi pada akhirnya mereka kenal dengan orang-orang baru yang dibawa sama si terkenal. Komika Monday Market itu presenting shows. Mereka datang kan karena gue. Orang MC-nya gue. Tulang punggung acaranya gue. Kalau ada yang anyep, gue selamatin tuh. Tapi pada akhirnya semuanya jadi pada kenal komika-komik yang gue bawa. Nah di Jogja bisa ngelakuin itu. Cari satu orang yang paling punya basis massa, bikin presenting shows. Misalnya, ini misalnya aja ya, orangnya nggak di sini, tapi misalnya Mukti Intut atau Yusril. Suruh dia bikin presenting shows, kita bikin presenting shows, posternya itu adalah Yusril Presents. 6 atau 7 komika pilihannya dia setiap Senin. Orang datang karena fansnya Yusril. Tapi akhirnya orang itu jadi ngelihat lu pada. Dan kalau lu solid, mereka akan suka. Itu Komika Monday Market. Sampai dengan detik ini, presenting shows masih ada. Di Netflix sekarang ada Bill Burr Presents Friends That Kill. Itu presenting shows. Yang datang fansnya Bill Burr. Yang manggung
adalah komika-komika yang menurut Billboard keren. Cewek, cowok, ngegrup, termasuk Bumping Mics tuh. Dave Attell sama siapa? Jeff Ross, betul. Dari zaman stand up comedy zaman dulu ada stand up comedian yang populer sekali namanya Freddie Prinze. Terkenal banget. Dia umur 17 tahun tiba-tiba di Tonight Show-nya Johnny Carson pecah. Jadi artis. Dia bikin presenting shows. Di Comedy Central ada acara Def Comedy Jam. Itu presenting shows. Hostnya tuh Martin Lawrence. Martin Lawrence tuh kenal banget pada zamannya. Yang muncul-muncul tuh komika-komika kulit hitam baru. Nah, presenting shows itu bisa dipakai kenapa? Karena kita bersender sama orang yang emang udah terkenal. Orang ini yang akan narik masa. Tapi lu yang akan membuat masanya ngelebar. Maksudnya lu tuh komika-komika lain yang mengisi. Yang kedua, gue sejujurnya belum pernah nyoba. Di Jakarta juga nggak ada yang ngelakuin. Tapi layak untuk dicoba. Stand Up Indo Jogja bikin Bringer Show. Bringer Show itu acara di mana yang manggung cuman boleh manggung kalau bisa bawa sekian penonton. Misalnya nih, Sampras bikin Bringer Show. Atau siapalah ketuanya Stand Up Indo Jogja ya, Heru gitu misalnya. Ada slot untuk 8 komika ngisi acara Bringer Show Sabtu depan. Siapa yang mau ikutan? Daftar nih 8 komika. Terus si Heru bilang, oke, 8 komika ini mesti bawa minimal 4 orang ya. Atau 5 deh, minimal 5 orang. Jadi total 40. Kalau lu nggak berhasil bawa 5 orang, lu nggak bisa naik. Kalau lu bisa bawa 5 orang, lu manggung 5 menit. Lu bisa bawa lebih dari 5 orang, lu manggung 8 menit. Yang terjadi adalah orang-orang ini bawa temennya. Tapi kan temennya kan yang tadinya mau niat untuk nonton Sampras, jadi ngelihat yang lain. Dan ini penonton beneran. Setiap komikanya juga pengen manggung. Karena dia juga pengen manggung di depan temennya dia. Ngerti maksud gue? Sampras pengen, walaupun nggak ada duitnya misalnya. Sampras pengen. Karena Sampras pengen manggung di depan 35 orang yang bukan temen dia. Nah, kita kan nggak mungkin cuma punya temen 5 kan. Minimalnya kita bisa 4 kali manggung Bringer Show. Total bawa 20 orang. Ya maksudnya ganti-gantian. Tapi dengan itu, kita jadi setiap minggu ketemu sama orang-orang baru. Penonton beneran lagi, bukan penonton open mic. Idealnya sih acaranya berbayar ya. Tapi kan, misalkan Sampras disayang sama temen-temennya. Sampras bilang, nonton dong Bringer Show gue butuh 5 orang nih biar gue bisa manggung, berapa tiketnya? 20.000, ayolah 20.000 demi Sampras gitu. Ada yang bayar karena demi Sampras. Tapi Sampras pengen ngelakuin itu demi manggung di depan yang lainnya, ngerti maksud gue? Itu mungkin bisa digunakan. Gue nggak pernah nyoba, sekali lagi di Jakarta juga belum pernah ada Bringer Show. Tapi di Amerika sampai hari ini Bringer Show masih efektif. Coba deh. Ya. Biasanya, misalkan gini ya, misalkan ada 8 orang di sini, lalu Kokom bisa bawa 10, tapi Sampras lebih lucu, Kokom tetap headliner. Iya, karena kalau enggak, habis lu manggung pada pulang. Cobain itu aja ya, siapa tahu bisa. Ada lagi? Boleh ya. Aku tuh sempat pernah bikin materi broken home juga. Di beberapa tempat ada yang cukup kena, tapi cukup kenanya aku tuh beda sama ketawa teman-teman yang cowok. Maksudnya cukup kena beda sama, maksudnya ya. Pecahnya mereka sama pecahnya beda. Oke. Mungkin baru kali ini aku tuh nemuin yang nggak cuman hening dengerin, tapi memang ketika nggak ada ketawa mereka tuh dengerin gitu loh Bang Panji. Cuman ya
ya emang mungkin karena sense of humor akunya atau aku ngolah punchline-nya gimana, jadi kayak aku tuh pengen Boleh denger beatnya nggak? beat yang Broken Home. Kenalin, nama aku Istiqomah, dan ini tuh diambil dari pesantren bapak aku dulu waktu rehabilitasi. Jadi bapak aku tuh dulu pemakai aktif ya bun, insya Allah masih istiqomah gitu. Terus gara-gara Broken Home aku tuh ngerasa kurang perhatian, dan itu yang membuat aku jadi gampang baper kalau dibaikin sama orang. Misalnya ada cowok yang ngajakin makan, Isti udah makan atau belum? Ya Allah, apakah ini kasih sayang yang sebenarnya? Terus pas udah gitu dia ngajakin, udah aku bayarin deh. Ya Allah, apakah kamu adalah imam yang Allah berikan kepadaku gitu. Kayak kamu ibadah sekali mas, buahi aku, misalnya kayak gitu. Jadi kayak gampang baper gitu Bang Panji. Terus masih ada kesana-sananya lagi. Kayaknya ya, ini kita langsung ngebedah beatnya aja ya. Kayaknya tuh orang belum on board dengan lu haus kasih sayang, udah langsung geser ke ketika orang ngasih perhatian, terus langsung apa jangan-jangan ini ya gitu ya. Nanti maksud gue. Kayaknya, coba itu beneran semua beatnya kan nggak ada yang lu tinggalin kan? Nggak ada yang berceceran? Nggak ada awalnya itu. Oke. Coba kembangin lebih banyak di kejadian-kejadian yang ngenes yang membuat lu merasa tidak dapat perhatian orang tua. Lu nggak dapat perhatian orang tua karena bokap lu make kan? Nah, nyokap lu di mana? Udah meninggal. Oh, lucu juga. Lucu. Maksudnya ada peluang jadi lucu juga. Maksudnya kejadian ini lucu kalau dijadiin beat. Sama ada yang bilang kayak kata teman aku, premisnya tuh belum beres, dia aku tuh udah pindah. Bisa jadi. Gitu. Ya karena tadi argumennya kan gini kan, argumennya adalah gue kurang perhatian, sehingga ketika orang ngasih perhatian, gue langsung ngerasa apakah ini cinta gitu. Gitu kan kurang lebihnya? Iya. Oke. Sebelum kita bermain di belakang, orang harus on board dulu. Persis kayak beat regulasi prostitusi gue. Orang harus on board, orang harus sepakat bahwa emang lu haus perhatian. Apa yang membuat lu jadi mudah banget baper ketika dia ngasih perhatian? Belum keungkap di depan. Misalnya dimainin dengan, waktu itu, waktu aku kecil, bokap tuh nggak pernah ngomong sama aku. Aku minta uang jajan, aku ini segala macam nggak ditanggepin. Sekali waktu dia pernah nyamperin aku, kamu boleh minta tolong nggak? Aku girang sekali. Tentu ayah, apa yang bisa aku lakukan? Ini ada 100.000, beliin ganja dong di seberang gitu, misalnya gitu ya. Tapi maksud gue, itu membuat orang, oh kasihan nih bocah. Ada lagi kejadian, oh kasihan nih bocah. Tapi lucu ya, kejadiannya lucu semua, komedik gitu. Sehingga ketika orang udah on board sama fakta bahwa lu nggak pernah dapat perhatian, lu bandingin, ada perbandingan. Kalau gue kayak gini, kalau orang lain kayak begini, teman-teman gue begini, gue pelakunya begini. Setelah itu udah ke explore, karena orang pasti nyimak ini kejadian yang unik. Dan seperti yang lu bilang, orang mendengarkan kan. Ketika orang udah on board sama itu, orang jadi ngerti gitu. Ketika ada orang ngasih perhatian tuh, lu tuh sebegitunya banget gitu. Karena waktu sama bokap nggak dapet gitu. Iya. Oke. Kemungkinan itu. Tapi emang efek nggak sih kesensitifan cowok mencari punchline dengan cewek? Enggak. Tidak ada bukti yang menyatakan demikian. Karena ada banyak juga cowok-cowok tolol dalam nemuin punchline. Bener. Ada cewek-cewek yang brilian. Ellen tuh jago banget nemuin punchline. Ellen DeGeneres jago banget itu orang. Bingung gue. Wanda Sykes jago banget. Cewek. Tapi satu hal yang mesti dibawa pulang ya, Kokom. Nanti lu mesti cek beat lu. Apakah benar ada banyak beat lu tuh yang Jumping. iya, lompat. Jadi setup yang dibutuhkan untuk orang ketawa tuh belum tersampaikan. Plantingnya kurang. Sehingga payoff-nya nggak sesuai. Ya kayak aku juga ngerasa yang aku simpan di akhir malah harusnya di depan biar jadi on board itu. Mungkin. Ya kayak ada tadi sempet kerasa tadi, ya ini harusnya nggak di sini gitu. Mungkin. Gue susah untuk mengiyakan karena gue mesti tahu detailnya. Tapi intinya gini, kalau nanem ya setengah-setengah, pas lu cabut nggak jadi apa-apa itu buah. Ya.
nanamnya mesti matang dulu. Kayak kalau berkaca sama beat gue, kalau gue belum apa-apa udah langsung ke what if-nya soal regulasi prostitusi, orang masih akan ngelawan di otaknya. Dia nggak dengan senang hati berhayal. Terutama penonton gue ya, karena penonton gue argumentatif kan. Dia nggak langsung ikut berhayal, karena di kepalanya ngelawan mulu. Tapi kan masa sih, tapi kan gitu. Menangin dulu, on board, baru deh lu ajak kemana-mana. Ya? Makasih Bang Panji. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Selamat malam. Nama saya Abdi. Saya ingin tanya, tadi kan Bang Panji bilang kita tuh harus lebih berani jadi orang tolol. Ya kan? Kurang lebihnya ya? Ya. Tapi tadi dibilang juga kita tuh harus argumentatif sampai orang tuh nggak bisa ngelawan. Gimana caranya orang tolol menangin argumentatif sama orang lain? Udah itu aja. Mungkin istilahnya bukan, siapa tadi nama lo? Abdi. Abdi. Mungkin istilah yang tepat memang bukan menangin ya. Pernah nggak lu ketawa tapi nggak setuju? Gini, pernah nggak lu ngeliat orang nonton stand up, ketawa abis itu geleng-geleng? Nah, jadi sebenarnya mungkin tidak menang dalam argumennya, tapi kita berhasil memenangkan tawanya, walaupun sebenarnya dia nggak setuju. Stand up gue tuh banyak banget yang orang anjing parah banget tuh barusan tuh. Anjing nggak bener banget tuh barusan tuh. Gue nggak bener, masih tolol. Tapi gue berhasil membuat mereka sepakat bahwa yang gue omongin tuh lucu. Mungkin itu yang gue maksud. Jadi kita nggak harus menang terhadap argumennya. Kalaupun mau menang terhadap argumennya, beatnya juga harus tetap lebih lucu. Lucu harus lebih besar daripada benar. Tapi kalaupun lu mau benar, ya berarti lucunya harus lebih lagi. Gitu. Dan itu butuh pendalaman sama topik ya. Tapi mungkin yang gua maksud dari yang lu tanya itu adalah bahwa kita punya kenyamanan untuk tetap jadi orang naif, kita punya kenyamanan untuk tetap salah, untuk jadi orang yang salah cara pikirnya. Tapi kita begitu baik dalam menulis sehingga orang tetap ketawa sama sudut pandang kita. Dia ngetawain kita gitu. Kayak misalnya gini, logikanya Indra Frimawan kan banyak yang salah ya. Kayak misalkan gini, gue kerja atau di kosan gue banyak nyamuk. Sekali waktu ada nyamuk lewat, gue tepok, nengok. Kan salah kan? Masa mana mungkin nepok pundak nyamuk kan? Tapi, dan tolol kan? Si Indra Frimawan nyaman jadi orang tolol. Tapi begitu lucunya itu beat, begitu patahnya, sehingga orang ketawa. Walaupun mereka tahu, anjing kan nggak mungkin, udah pasti itu joke doang gitu. Coki Anwar, selamat malam orang-orang lemah yang kalau nonton bioskop menghadap layar, saya menghadap proyektor. Itu kan tolol. Dia nyaman jadi orang tolol. Dan orang tetap ketawa, walaupun itu salah. Tapi Coki berhasil memenangkan tawanya, walaupun belakangan orang sadar bahwa anjing itu tolol tuh barusan gitu. Gitu. Beat prostitusi juga gitu, beat prostitusi gue. Juru bicara tuh enak banget kayaknya beat-beatnya untuk dipretelin sebenarnya. Kayak ini ironis gue ngomong gini, kayak mengharapkan atau menghayalkan bahkan ada pendidikan khusus sekolah tinggi, pendidikan STI PSK, sekolah tinggi ilmu pendidikan seks komersil, STI PSK. Kan siapa? Mana mungkin? Itu cara pikiran tolol. Ternyata beneran ada lagi. Gue ngeliat berita ada sekolah PSK. Iya bener, sekolah untuk pornstar. Jadi mungkin itu yang gue maksud sih. Gimana caranya kita membawa sebuah ketololan ke atas panggung, bahkan membawa sesuatu yang salah ke atas panggung, tapi orang bisa ketawa. Kayaknya di situ letak seninya. Ya. feeling ujungnya, Bang. Ya, feeling yang mungkin terasa dari begitu sering nulis joke. Sense ya. Iya. Ada lagi? Silakan. Boleh. Geng bener ya, geng. Ada lagi kawan-kawan?
izin nanya lagi ya bang. Tadi kan stand up itu kan mengenai kejujuran dan yang susah itu jujur terhadap diri sendiri. Nah, kita tahu kalau kita udah jujur terhadap diri sendiri itu gimana? Kayak misal selama ini aku udah stand up nih, aku udah ngerasa jujur terhadap diri sendiri tapi ternyata enggak atau gimana gitu, taunya dari mana bang? Orang yang menilai bukan kita. Gue selalu bilang ya, tapi ini konteksnya konteks HR ya di perusahaan. Kadang tuh kalau kita interview orang jawab. Jawabannya jujur, tapi bukan jawaban sebenarnya. Artinya, kadang-kadang ketika kita ngomong, kita pikir itu jawaban sejujur kita, tapi sebenarnya itu bukan jawaban yang benar. Contoh paling sederhana, orang kalau nanya, Panji warna favoritnya apa? Gue bilang ungu. Kalau ditanya kenapa, karena gue bilang, gue suka warna ungu. Dan gue jujur. Sampai suatu hari ada yang bilang, gue pikir warna favorit lu biru. Soalnya koleksi jersey MU lu yang biru. Basket lu jersey-nya biru semua, perusahaan lu warnanya biru. Terus gue pikir-pikir, gue gak punya baju ungu. Biru emang gak terlalu banyak, tapi masih mending daripada baju ungu. Terus gue pikir-pikir, tapi sebenarnya warna favorit gue biru. Gue baru menyadari itu gara-gara orang bilang. Ini sederhana ya, cuman ngomongin soal, kayak misalkan gini, Panji makanan favoritnya apa? Mungkin gue akan bilang nasi goreng. Sementara orang bilang, perasaan gue lihat lu, gue lebih sering lihat lu makan terong balado daripada nasi goreng gitu. Nah jadi, kita kadang-kadang udah mikir kita udah jujur di dalam karya-karya kita. Kita mikir kita udah ngasih yang terbaik gitu, misalkan dalam beat-beat kita. Tapi belum tentu itu yang sebenarnya. Itu yang kita yakini belum tentu benar. Nah dari mana lu tahu bahwa lu udah vulnerable, udah jujur? Dari reaksi yang nonton. Yang nonton yang nilai itu bukan kita. Di stand up yang bilang kita lucu, nggak pernah kita guys. Selalu yang nonton. Makanya kalau misalkan habis stand up terus turun, gimana? Penontonnya parah. Ya lu harus bikin penontonnya ngerti. Selalu salah kita, bukan salah penonton. Makanya di komunitas itu yang paling racun tuh adalah, yang paling gue sebelin tuh adalah komika-komika yang abis stand up ngebom terus nggak kenapa-napa. Nggak resah. Harusnya resah. Kalau lu naik panggung untuk bikin orang ketawa dan lu gagal, harusnya pas lu turun tuh kenapa ya? Tapi di stand up, di komunitas stand up, lu pasti sering lihat ada anak stand up Indo naik ke atas panggung untuk open mic, nggak lucu, pulang ketawa-ketawa lagi nih. Minggu depan dia masih bawa set yang sama persis, nggak lucu lagi, pulang masih nggak kenapa-napa. Begitu terus. Kenapa dia kayak gitu? Karena dia naik panggung untuk dilihat, bukan untuk bikin orang ketawa. Banyak di komunitas ini yang seperti itu. Banyak orang yang ada di komunitas ini naik ke atas panggung karena pengen dilihat, bukan pengen bikin orang ketawa. Karena kalau dia pengen dilihat, udah cukup, nggak harus ketawa. Makanya dia nggak kenapa-napa pas turun. Karena udah berhasil yang dia cari, dilihat orang. Tapi kalau emang dia pengen bikin orang ketawa, nggak berhasil bikin orang ketawa, itu bikin dia bingung, kenapa enggak ya? Nah itu sesuatu yang mesti dirapihin dari komunitas. Ya. Lagi mau nanya? Kok lu pelit ilmu sih? Lu kok pelit ilmu, nggak bagi-bagi ilmu? Kalau Indra Cahya kan emang orangnya cool. Anda kan talkatif sebenarnya. Siapa yang mau nanya? Saya bang. Ya silakan. Udin. Iya. Saya kan personanya kan selama ini kan debt collector gitu. Ya, Debt collector beneran? Sebetulnya kayak mantri bank sih, jadi menawarkan tapi sambil nagih juga. Ya tadi habis ngobrol sama Mas Indra saya. Terus? Seumpama besok saya tuh resign, terus jadi pegawai Vivo gitu seumpama. Nah itu gimana gitu loh personanya itu, padahal udah biasa membawakan yang dulu-dulu gitu. Makanya udah selesai. Udah. Makanya harusnya berpatokannya bukan pada profesi atau pada persona, tapi pada kemampuan untuk nulis joke. Karena hidup kita tuh berubah terus. Bonar memulai momentumnya
dengan persona jadi personal asistennya gue. Sekarang dia udah bukan personal asistennya gue lagi, sehingga mau nggak mau dia harus berubah. Makanya di Suci nanti ketika lo tonton, dia akan ngomongin soal orang yang sempat jadi personal asistennya artis yang sekarang lagi jadi artis. Geser kan, masih ada sisa-sisa, tapi kemudian geser. Nah sama, lu juga harus geser. Nggak usah khawatir bahwa lu udah bukan persona debt collector lagi, karena lu bersender pada kemampuan nulis joke lu. Lu mau jadi pemenang kebakaran juga kalau kemampuan nulis joke lu bagus, lucu-lucu aja. Tapi kalau lu mau strategis, dalam transisi menuju pegawai Vivo, beat-beatnya tuh perbandingan. Maksudnya gimana? Sekarang saya kerja di petugas Vivo, beda banget ya waktu saya jadi debt collector. Dulu saya kalau ketemu orang begini. Sekarang di Vivo saya begini. Nah gitu, jadi joke-nya joke perbandingan supaya transisinya enak. Tapi kalau gue sih nggak merasa perlu khawatir sama lu ninggalin persona debt collector. Karena yang tahu, gue rasa masih sempit. Masih, ya mungkin ada tapi masih di Jogja. Indonesia masih nggak tahu lu siapa kan. Jadi kalau lu tiba-tiba muncul jadi persona pegawai Vivo, nggak masalah yang sebelumnya. Emang nggak ada yang tahu sebelumnya lu apa gitu. Ngerti kan maksud gue? Aman? Aman. Ada lagi? Gimana gue? Gue minta maaf ya. Ristek lagi. Ini siapa tuh? Ristek. Anjing, lu bilang Ristek tadi bangsat. Teguh. Ada di situ lagi ngomong sama Kapolda. Gue pikir Ristek udah pas dibuka, yang ngirim mirip Ristek loh. Iya. Namanya Teguh juga lagi. Tapi mungkin nggak ada rizkinya. Ya gimana? Ada yang nanya? Silakan. Dipo mau nanya, mikrofonnya udah di lu. Rambutnya kayak Dipo. Ada kawan-kawan? Bang, mau nanya bang. Silakan. Menurutmu bang, apa sih tolak ukur seorang komika membuat show sendiri? Kalau gue, sekali lagi, yang lain mungkin nggak sepakat. Dan mungkin tidak berlaku sama di luar negeri bahkan. Kalau gue, tolak ukurnya seseorang itu bikin spesial atau enggak, adalah diri sendiri. Kalau mau bikin spesial, bikin aja. Paling jelek. Tapi nggak apa-apa kan? Karena jeleknya itu adalah patokan lu untuk mulai. Karena yang paling susah mulai. Ada banyak orang-orang yang udah lama banget stand up belum bikin spesial. Oh udah bener-bener lupa gue. Belum bikin spesial. Dia udah ada di Comikara tadi. Pemutakhiran. Betul sekali. Nah, kalau lu mau mulai bikin spesial, bikin aja. Emang nggak harus gede-gede kok. Orang kadang-kadang, ya mungkin karena pengaruh di luar negeri juga. Orang kadang-kadang mikir, ngapain gue bikin spesial? Belum ada yang nonton gue. Ada, tapi nggak banyak. Yang dikit itu mesti lu grooming soalnya. Mesti lu rawat. Penonton tuh bisa jadi 1000 karena yang 10 dirawat jadi 20. 20 dirawat jadi 50. Dan seterusnya. Cuman, harus sadar bahwa usaha promonya, usaha jualannya akan rumit. Usaha meyakinkan tempatnya akan rumit. Kemungkinan besar kalau misalkan lu, prediksi gue ya, mungkin lu bisa bawa 30 orang sampai 50 orang. Tapi meyakinkan tempatnya bahwa lu bisa bawa 50 orang kan adalah hal yang berbeda. Kemungkinan nyari teman-teman anak stand up Indo Jogja yang kenal punya tempat atau emang yang punya tempat. Jadi ya pelan-pelan. Sebenarnya gini ya, doain aja Comika bener sebagai perusahaan. Karena salah satu milestone-nya adalah buka comedy club kan. Lalu langkah berikutnya adalah buka comedy club di kota-kota lain.
Jogja, Surabaya, Bali, Medan, Makassar. Itu tempat-tempat yang masuk akal untuk ada Comika Comedy Club. Dan kalau ada Comika Comedy Club, Comika bisa bantu warga Jogja untuk terbiasa bayar untuk nonton stand up. Ngerti maksud gue? Kadang-kadang yang membutuh mitra kota-kota kayak Jogja, ada orang datang untuk bantu supaya orang mau biasanya spending nonton live music, spending nonton stand up gitu. Tapi perjalanannya masih panjang. Kami belum buka comedy club di Jakarta. Jadi ya sabar aja. Moga-moga, karena kalau itu terjadi, gue dengan senang hati akan bisa bermitra sama lu dan ngegedein komunitas lu. Gitu. Gue yakin ada kok. Ini mah masalah pricing strategi aja. Kita tuh ya stand up itu bukan mau mengubah habit, bukan mau bikin habit baru. Kita nih hadir di dunia hiburan tuh mau mengubah habit. Di Jogja pasti ada yang punya spending rutin minimal sebulan sekali untuk hiburan. Bisa jadi ada juga yang spending setiap minggu sekali untuk hiburan. Kita cuma pengen ganti aja dari setiap minggu biasanya lu 4 kali nyari hiburan, satunya stand up dah. Gitu dong, cuma mau ganti habit. Gitu. Gue boleh nanya balik gak? Di banyak kota, di beberapa kota, nggak banyak kota, ada yang udah mulai muncul enterprise stand up. Di Bandung ada Kota Ketawa. Di Jakarta selain Comika ada Comedy Junkies, ada Explicit dan segala macamnya. Di Jogja ada yang mulai kayak gitu juga nggak? Sebenarnya kalau di komunitas kita udah bikin open mic berbayar bang. Udah pernah bikin dan ya antusiasmenya 50 orang nonton paling enggak. Banyak, cuma masalahnya belum tentu 50 setiap acara ya. Iya. Karena gimana pun komikanya juga mesti solid. Biasanya kalau yang kemarin itu beberapa terakhir ngakalinnya dari yang lucu di open mic ambil 2, ambil 3, terus ya udah dikasih karena kamu udah lucu di open mic yang kasarannya tempatnya lebih susah untuk dapat ketawa. Ini tampil di tempat yang emang orang datang buat nonton stand up. Kalau di Jogja paling Jero Luger sih. Oh iya, ada Jero Luger ya. Oke. Ada lagi udah jam 10? Udah jam 10 malah. Kalau enggak gue bungkus ya. Apa ya? Siap. Gue ngantuk banget sebenarnya dari tadi. Makasih banyak. Besok pada datang kan? Pada nongol. Ya, semoga panitia, semoga salam peras pecah. Amin. Ya kan, nanti kan lo kan diperkenalkan sebagai komika sini. Nanti kalau misalkan dia nggak pecah, nah kita salahin dia nih kalau misalkan sudah pindah Jogja. Tapi dan moga-moga besok ada yang bisa lo ambil dari sisi ilmu dari pertunjukan gua. Ya. Makasih banyak ya. Thank you semuanya. Pakai foto-foto kan kita?